Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast saling sapa, podcast via live IG bersama saya Taufik Saguanto. Dan pada edisi tanggal 19 September hari ini hari Sabtu, kita mendatangkan sebuah komunitas kampung tempe di mana komunitas ini adalah bagaimana dari sebuah kampung yang di dalamnya itu banyak produsen atau perajin tempe dan ingin menjadikan identitas kampungnya sebagai kampung tempe. Wow. Ya, kita sudah terhubung dengan teman-teman dari komunitas Kampung Tempe Pari Rejo, Kabupaten Pasuruan. Mari Mas, perkenalan Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irfan dari Kampung Tempe. Saya sebagai Ketua Paguyuban Kampung Tempe Parejo. Yang ini rekan saya. Lanjut. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih ini ya. Nama saya Ahmad Fatih. Saya sendiri sekretarisnya beliau saya. Oh ya. Asik. Beliau. Perkenalkan Ya. kami dari Ya, Pari jadi Rejo, Pak Ketua Kecamatan dan Purwodadi dan Pak. Oke. Mungkin ini cuma 2 orang aja ya komunitasnya kebetulan ya, yang bisa hadir ya. Iya, sementara anggota saya pada sibuk semua. Tadi ada yang sanggup, beliaunya nggak bisa hadir. Mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting ada ketuanya sudah sip, udah keren banget ya. Ya. Mungkin apa namanya, kesibukannya apa ini Pak Ketum ini sama Pak Sekretaris ini? Kesibukannya. Kalau saya sendiri kesibukannya ya produksi tempe. Cuma kalau sementara dari Paguyuban sendiri bekerja di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi tetap komunikasi lewat grup aja. Jadi ini sambil jalan lewat grup. Oke. Ya ini yang menarik ya. Jadi tetap kalau di rumah ini Pak Fatih mungkin sama Pak Ketua ini apa namanya, sehari-hari tetap merajin tempe di rumah masing-masing gitu ya. Tapi ketika kapan ngomong komunitas dan untuk kepentingan istilahnya paguyuban atau komunitas baru jadi satu gitu ya. Iya, benar. Oke, menarik. Tetap bekerja seperti biasa, aktivitas. Tapi ketika dikatakan oleh Mas Taufik, kalau ada kegiatan berhubungan dengan paguyuban, kita langsung mengumpul jadi satu. Ada event, kita langsung berangkat, gitu. Tinggal kegiatannya tuh seperti eventnya seperti apa. Gitu. Tinggal mengkondisikan. Keren. Mungkin bisa ini enggak apa namanya awalnya, karena yang saya tahu kalau yang selama ini, karena saya orang Malang ya, istilahnya kalau kampung tempenya di Malang itu kan sanan ya. Iya. Dan itu kan kalau umur sama sanan enggak kalah ya. Pari Rejo tuanya sama bisa jadi ya. Kita kalau umur lebih tua. Serius. Oke. Perkiraan Pari Rejo itu jadi sentra perajin tempe tahun berapa perkiraan? Gak bisa diprediksi Mas. Sudah dari
Ya, sudah ada pengrajin di Parejo. Zaman kemerdekaan sudah ada. Oke. Sebenarnya ada Oke, Mas yang pernah membuat buku sejarah tentang terbentuknya Kampung Kampung Tempe. Tempe, ya. Cuman belum terbit. Oke. Di situ Bahkan berani mengklaim kalau Parirejo itu sebenarnya lebih tua dari Sanan, Ya, Malang iya. ya. Ya. Oke. Ya. Karena itu ya, karena bahkan lebih tua dari Kampung Tempe di Sanan. Karena setahu saya, karena saya orang Malang ya, tahu saya Sanan. Terus kemudian mungkin di Pasuruan, oh ikut-ikut kayak Sanan. Berarti malah kalau secara ini lebih tua jenengan ya malahnya. Iya. Siap. Nah, kemudian yang menarik ke saya mungkin bisa diceritakan. Setelah tiba-tiba ada semangat untuk membuat komunitas Kampung Tempe, untuk meresmikan ini, jadikan sebuah komunitas kampung yang isinya perajin tempe semua, itu kecetus kapan sih kalau boleh tahu? Awal mulanya sebelum kecetus itu. Awalnya dulu tahun 2018, Kabupaten Pasuruan itu ingin memunculkan ikon-ikon yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dari setiap kecamatan itu dicarilah ikon-ikon. Kemudian setelah diketemukan, dikasih monumen di pintu gerbang. Nah, misal di Parirejo ini ya, Kampung Tempe ada monumennya seperti yang saya kirim kemarin fotonya. Di daerah itu ada Kampung Tape, ada monumennya Kampung Tape. Nah, dari gerak di situ, dari ada monumen, kita muncul tergerak untuk membuat satu komunitas bahwa kita itu ada punya brand unggulan gitu. Yang menarik di sini dengan sebutan nama Paguyuban Kampung Tempe. Nah, Lanjut. lanjut. Aku keputus, mungkin lanjut. Yang menarik dari penamaan Kampung Tempe apa itu tadi Pak Ketua, tadi saya terus keputus. Mas, volumenya kurang besar. Tes. Headset aku. Sekarang? Oke, maaf, ada yang Volume sampean gede. Nah. Volumenya terganggu. Iya. Gak apa-apa. Langsung lanjut Pak Ketum. Sini nama Paguyuban Kampung Tempe karena banyaknya pengrajin tempe, dan di sini juga mayoritas semua penduduk di sini mayoritas hampir 75% semua pengrajin tempe. Dan dari hasil tempe itu juga ada produksi yang namanya olahan-olahan tempe. Salah satu contoh kayak brownies tempe, cookies tempe, nugget tempe, banyak sekali olahan-olahan dari bahan dasar tempe. Itu yang memperkuat kami. Oke. Cuman kita kalah image dari Malang gitu aja. Tapi secara pemasaran kita sudah jauh mengikuti. Untuk wilayah Malang itu sampai Singosari ya pemasaran kita. Untuk utara. Kalau ke utara? Mojokerto. Hah? Halo? Mojokerto? Iya. Mojokerto, Surabaya masuk. Keren berarti. Lah ya. Berarti ya udah lumayan jauh lah hitungannya. Keren. Jadi kalau dijual tempenya aja mungkin tempenya saja mungkin fresh gitu. Kalau ke daerah selatan ke Malang, kalau ke utara ke mana? Bentar. Saya pakai headset dulu aja ya. Enggak. Masa kurang jelas?
Masa kurang jelas? Tes, masa kurang jelas? Oh, Tak ambil aja dulu. oke. Terus. Gak tahu, volumenya kok langsung hilang Mas Taufik. Tapi suara jenengan jelas di saya sangat jelas. Ya, tapi jenengan kalau mau ngomong boleh kok, jelaskan boleh. Paling jauh kemana itu? Kalau ke utara. Sebentar, volumenya terganggu, nggak keluar sama sekali. Iya. Kami kalau ke Singosari banyak dari sini. Paling jauh arah ke timur Probolinggo. Oh, berarti Probolinggo. Oke. Terus? Sidoarjo banyak Mas Taufik. Sidoarjo, Surabaya juga ada. Bahkan sampai Mojokerto. Tiap hari. Kalau pemasaran olahan dari produksi dari bahan tempe itu kami masih menjangkau di mana-mana lewat online. Keren. Nah, udah jelas sekarang? Oke, siap Mas. Nah, oke. Saya mau tadi berarti ya barusan dijelaskan sama Pak Ketua bahwa kalau di Malang itu mungkin sampai Singosari. Mungkin sampai Singosari. Kalau jangkauannya lumayan ekstrim ya. Jadi kalau ke timur tuh sampai orang Parirejo itu sampai ke Probolinggo tiap hari mondar-mandir ya. Sampai ke Surabaya, sampai Mojokerto, berarti kalau ke arah utara. Berarti istilahnya kayak Mas Fatih itu ke daerah Lawang itu saya paling dekat ya. Daerah situ ya. Iya. Maksudnya berarti paling dekat ya. Berarti yang ke Lawang itu berarti paling dekat sebenarnya ya. Justru Lawang itu paling ekstrim. Lawang itu paling ekstrim. Kenapa? Di Lawang itu 24 tempenya. Oh, dan itu orang Parirejo di sana 24 jam. Berarti jenengan ini ada aplosan istilah waktunya ya? 3 shift. 3 shift berarti ya? Oh, keren. Jadi paling dekat, tapi paling ekstrim sebenarnya kalau di Lawang. Karena memang orang Parirejo harus menyediakan 3 shift waktu untuk bisa terus berjualan selama 24 jam gitu ya? Benar. Keren. Segini untuk pasar sore itu termasuk pasar wisata ya. Untuk tempenya 100% dari Parirejo. Sore ini. Jadi kalau ada tamu-tamu ya, tamu-tamu kita itu udah misal Surabaya ya, mampir di Lawang kan. Stop terakhir situ belanja tempenya dari kita tempenya. Cuman kalau olahnya masih di Malang, kalau tempe murni dari kita. Dan itu image-nya orang udah tempe Malang. Iya. Soalnya saya pernah malah suatu sore saya harus ke Jember. Malah saya ngambil kesampaian kan yang plastikan itu malah. Yang masih plastikan yang belum mateng dan baru besoknya baru mateng dan bisa malah saya itu dapatnya di jenengan itu malah kan. Di Malang sulit sekali kalau tempe cari setengah mateng. Iya.
kemungkinan Anda ngambil di adik saya itu. Iya, yang model plastik di apa itu? Yang di utaranya pasar, Benar, benar. pinggir jalan itu, Adik iya, iya. teman-teman yang pinggir jalan yang teman itu. Iya, 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 Pak. Iya, saya Sebenarnya malah di Malang malah nggak dapet malah. Sebenarnya ada Mas Taufik, kayak dari sini produksi tempe paling tidak 3 hari baru nyampe tujuan baru bisa matang. Ada juga. Oh, itu bisa dibuat kayak gitu ya? Bisa. Jadi Cuma dibikin prosesnya- telat ya? Nah, Dibikin iya, telat. memang. Oh, Cuma jadi sengaja mamanya prosesnya ngirim itu ke Bali. Bisa. Jadi Oke, prosesnya oke, itu keren. sama daun pisang. Buat pendingin meskipun dalam box atau kotak itu stabil panasnya. Soalnya dibikin kecil-kecil. bungkusnya sama daun pisang. Keren, Lebih keren, legit keren. rasanya. Oh, iya, iya, iya. Iya, kayak kalau di Jawa Tengah itu kayak tempe mendoan. Sama. Sini ngopi iya. kok. Dan saya memang sudah lama nggak ke Parirejo. Terakhir ke Parirejo saya masih zamannya di pesantren, masih zaman SMA saat itu. Ya mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Ya, 20 Iya, tahun yang lalu. terus- Ini sudah lupa. Iya. Terus apa namanya? Saat itu kalau ke sana itu saya disogok sanggai. Pulang saya bisa bawa sanggai. Itu masih ada sanggainya ya? Masih ada. Masih ada. Masih ada ya. Sekarang- Sanggainya. Udah bekerja sama dengan DK tuh, 2 kelinci sekarang. Oh, Dulu kan oke. merek Semar dulu. Semar oke. Iya, iya. Sekarang udah DK, merek DK sekarang. Ya untuk bertahan Oke, hidup keren aja ya. tuh. Iya. Tapi emang enak sih. Emang enak Enak. sih. Emang enak ya. Iya. Terus apa namanya? Saya tertarik sekali bahwa dulu ceritanya gimana gitu loh. Saat apa namanya? Awal-awal kemudian tercetut selain ini ya campur tangan pemerintah ya. Saya yakin kalau ini campur tangan pemerintah ya nggak akan lama gitu. Maksudnya tiba-tiba warga untuk mencetuskan dirinya untuk apa namanya memperkenalkan kampung itu sebagai kampung tempe itu awalnya gimana? Kalau itu memang murni campur tangan dari pemerintahan desa. Pemerintah desa itu iya, memfasilitasi. Oh, gitu. Maksudnya kan Itu. dari bawah maksud saya bukan yang campur tangan pemerintah kabupaten itu. Maksudnya kan Bukan. yang Itu inisiatif dari dalam gitu kan. di dalam memfasilitasi kita ada gini, oke gimana? Langsung kita bergerak, membuat pengumuman, kita setorkan ke pihak desa begini. Oke, kita berangkat bikin paguyuban. Nah, setelah itu kita makin gaungnya makin terlihat ke luar daerah gitu loh. Sering kita dapat tamu kunjungan dari luar kabupaten untuk kasih di sini gitu. Kita tunjukkan ke langsung rumah produksinya, gini caranya gitu. Tapi baik. Ada edukasi berarti. Ada edukasi berarti di sana. Mas Taufik, ada. Oke. Cuma kita masih belajar lah. Belum sempurna, cuma kita masih belajar. Masih tahap Belajar kita. banyak yang perlu direvisi. Perlu perbaikan. Sapi ampasnya jadi pakan ternak sudah. Untuk masalah pengolahan limbah ya untuk tempe ya, ini 100% kita tidak membuang. Oke, Karena keren. ada penadanya, yaitu Menjes itu ya. Menjes itu ya. Kalau menjes itu ampas dari tahu Mas Taufik, bukan tempe. Bukan tempe ya. Kalau tempe jadi apa itu? Pure ke ternak. Jadi kulitnya, kulit ari kedelainya sama airnya masak itu yang dikasihkan ke hewan ternak. Salah satunya sapi itu. Oke. Kalau Keren, kita ya. itu tempe tidak punya ternak termasuk rugi sebenarnya. Jadi sebenarnya Benar gini, rugi ya. sebenarnya gini Mas Taufik, di sini kan sangat disayangkan kalau di sini kan desa yang potensi banyak pengrajin tempe hampir mayoritas. Jadi sayang kalau pemerintah itu tidak menoleh kami gitu loh.
Sedangkan di sini banget. banyak produksi-produksi dari tempe itu loh. Sampai tempe itu bisa diolah menjadi olahan macam-macam produk-produk lain itu loh. Kalau dulu kan cuma tempe buat mendol, buat tempe gitu aja kan. Iya, iya. Kalau sekarang bisa jadi brownies, bisa jadi nugget, sosis, bakpia tempe, jenang tempe, banyak sekali Mas Taufik. Oh, jenang tempe itu malah saya belum pernah tahu itu. Keren itu. Iya benar itu. Jenang tempe itu sempat dan kan ya itu tadi. Prosesnya lama sekali itu prosesnya. Oh, iya. Itu menarik itu. Dodol. Ya, semacam itu. Kita kan bilang kan jenang di sini. Ya. Itu 1 hari itu kalau mau yang enak rasanya. Jadi prosesnya kalau jenang tempe. Jadi kalau kayak semacam apa dodol kalau madu mongso itu kalau zaman kita itu ya. Zamanku kecil tuh madu mongso kalau pas mau nikahan gitu buat itu sampai 2 hari atau 3 hari itu kan ya. Ngaduknya itu cowok-cowok itu kan ya. Terus pakai kayu bakar gitu. Iya. Mungkin yang bikin enak itu ya karena itu keringetnya itu sampai ke situ. Enggak, kalau yang menarik buat aku itu apa namanya ya? Yang menarik buat aku itu ya yang aku bikin kaget itu ternyata bahkan lebih tua dari kampung apa istilahnya Sanan gitu loh. Itu cuman berarti kan karena belum pernah dieksplor selama ini kan sampai kehilangan jejak sejarahnya gitu kan ya. Dan sampai jualnya sampai ke Surabaya, terus sampai se ekstrim ke Probolinggo, ternyata orang Parirejo itu malah. Iya, benar. Ya, terus menariknya lagi di Malang itu jujur Sanan itu enggak apa namanya? Saya belum pernah menemukan bahwa sampai produsen tempe itu sampai 3 shift untuk tetap bisa eksis di pasar gitu loh. Kalau mungkin ya kalaupun mungkin ya di pasar Gadang, tapi setahu saya ya nggak sampai 24 jam juga. Ekstrim juga berarti kan gitu. Bukan apa ya, kita bagi shift itu awalnya bukan kita itu saking banyaknya, enggak. Awalnya dari kebutuhan. Dari kebutuhan kalau kita ke pemasarnya dekat-dekat aja kan kita saling bersaing dengan sesama teman toh. Akhirnya ada ini, oke aku jual malam coba. Ternyata bagus responnya di pasar itu bagus. Akhirnya ikut full lagi ya. Oke aku coba lompat daerah lain, masuk juga. Responnya sangat bagus. Apalagi untuk daerah utara ya. Utara sama barat itu respon kalau kita dengar dari tempe Parirejo, ampun kalau beli itu kayak orang apa ya? Kayak orang nggak bisa lihat tempe. Iya benar. Kayak malah yang jual mahal yang jual. Tapi perlu digarisbawahi Mas. Ya, perlu digarisbawahi. Dari warga sini terutama pengrajin tempe, kami tidak takut untuk berkompetisi. Benar. Karena kami tahu sendiri kualitas tempe dari kampung tempe sini. Jadi kami memang bertujuan jaga kualitas. Kalau dengan sesama pengrajin tempe, kami juga punya kekompakan. Kalau teman habis bisa bantuin temennya yang belum habis itu. Dan ini kompaknya dari situ. Yang penting kami tidak takut berkompetisi. Terus selama ini apa standar rasa, kualitas ragi atau kualitas sistem peragian itu standar? Apa berani di kampung jenengan itu saling tukar informasi berani? Maksudnya saling buka rahasia memang sama ini berani sudah ya? Untuk menjaga sama rasanya ya? Bahkan bukan saling buka aja, kita tukeran apa? Misalnya saya, kehabisan ragi, minta ke Mas Irfan, udah minta raginya. Karena nggak saya stok habis, mau beli udah berani betul, ya? misalnya. Berani kayak gitu ya? Berani. Makanya Mas Taufik, ini kan membuka
edukasi ke Kampung Tempe, mau kunjungan Kampung Tempe, mau lihat proses dari tempat masak sampai jadi tempe itu kami terbuka. Buka semua, nggak ada yang ditutupin. Karena maksudnya ini termasuk keren kalau bisa gitu, sehingga kan standarnya sama rasanya kan sama kalau berani seperti itu kan. Emang ciri khasnya Parirejo sendiri gitu kan. Tapi kan nggak rata-rata orang berani kalau berarti maksudnya sudah mau menstandarkan diri mau gitu kan. Kita berusaha untuk standar rasa itu berusaha, karena apa? Kita kan nggak mungkin kan ada tamu kita satu produsen bisa untuk teman, cuma punya teman gitu tapi rasanya kan sama dengan kualitas standar pengepakan pengolahan sama, otomatis rasanya juga sama dibanding. Betul keren. Karena juga teman-teman yang ada yang bikin misal kita barang itu KW2 gitu kan ada juga. Ada. Maksudnya KW2 gimana itu? Misal ada yang kulit arinya itu nggak dibuang semua, ada. Terus atau dicampur bahan lain ada. Tapi itu segmennya untuk kita untuk lijo biasanya gitu. Yang ambil itu yang murah. Bukan untuk dijual sendiri. Kalau untuk dijual sendiri otomatis kualitasnya lebih tinggi. Kalau untuk reseller minta yang lebih murah, untuk daerah pinggiran kita ambilkan yang itu. Itu permintaan reseller. Jadi ada namanya kalau end usernya itu adalah reseller lagi. Berarti spek mengikuti maunya si reseller. Oke. Berarti kan tidak mengatasnamakan Parirejo kan, karena memang yang jual ya resellernya bukan orang Parirejo, ngikutin tadi apa istilahnya tukang sayur tadi lah istilahnya. Kita kan juga punya segmen. Kalau saya sendiri segmennya mengambil yang menengah saya, karena apa? Segmen saya rata-rata ya maaf ya orang Arab, orang Chinese itu mintanya yang kualitas grade 1. Oke, paham. Jadi nggak ada campuran. Mending sehari itu kelihatan sudah mulai menguning karena memang asli kedelai. Daripada tetap kelihatan putih dan kayak awet, padahal kan itu bukan kedelai kan kalau sudah kayak gitu itu kan. Benar. Iya, ya saya paham. Misalnya beberapa kali sampean kirim ke rumah kan. Ya kan tahu sendiri kan rasanya. Besok itu sudah jadi mendol gitu loh. Istilahnya besok itu sudah bisa untuk jadi mendol kan, berarti memang nggak pakai campuran apapun, sehingga kan ketika tidak ditaruh di pendingin itu memang fermentasi jalan terus, dan itu bisa terjadi kalau kedelainya asli itu kan. Benar. Iya paham. Saya pernah baca di buku sejarah Mas Taufik, buku sejarah masalah pertempian yang di Indonesia dulu kan sempat ada sidang di Jenewa tahun berapa gitu, 2000 berapa gitu Mas Taufik kan. Jadi tempe itu diharuskan ke internasional. Jadi saya baca waktu itu perubahan itu mulai tahun antara 60-an sampai 70. Itu banyak perubahan. Misal kayak kedelai lokal diganti kedelai impor. Terus bungkusnya itu daun pisang sekarang diganti plastik. Terus juga ragi dulu kan ragi dari tempe, sekarang kan banyak yang berbasis tepung. Itu kalau nggak salah itu awal tahun 70-an. Saya pernah baca di buku sejarah di Indonesia. Mulai modernisasi pertempean. Banyak perubahan sebenarnya di Indonesia ini masalah tempe. Ya mungkin nanti, tapi mulailah saya rasa sih idenya mulailah coba meriset and development lagi. Tempe yang memang gayanya dari kakek nenek kita dulu. Soalnya teman saya itu juga di Belanda juga makan tempe ada, terus di Jepang juga mengkonsumsi tempe. Cuman bedanya tempe yang ada di sana memang membedakan dengan kita yang ada di Indonesia peragiannya. Karena kalau di Jepang sama di Belanda mereka bukan sistem peragian tapi sistem press. Jadi habis direbus, dipres sedemikian rupa, divakum sehingga dia antara
kedelainya nempel. Gitu aja sih. Tapi rasanya aneh kalau apa nggak bisa kayak karena kan memang apa ya kalau di Jepang atau kalau di Ragi kan juga sulit juga soalnya kan sana subtropis ya. Subtropis soalnya ya malah nggak akan terjadi peragian karena memang dingin terus ya nggak macet kan apa peragiannya. Mungkin mereka alasannya pakai pres ya karena itu. Terus ada teman kemarin beberapa hari yang lalu kan saya ini nggak kangen tempe kata dia di Belanda banyak mas di Amsterdam kata gitu. Cuman kalau tempe di sini aneh rasanya kata gitu. Anehnya ya apa? Ya pokoknya nggak sama katanya. Oh berarti ya emang khas gitu. Jadi, Cuman apa? Sorry. Mungkin saya ingat. Jadi tempe itu ternyata juga saya ingat ketika itu nyebut tempe mas itu sudah tidak bisa lagi kalau itu punyanya orang Indonesia karena nama tempe itu yang matenkan Jepang. benar. Makanya teman saya itu mumpung belum ada seorang teman dari Jogja, mumpung belum kecolongan lagi, jadi tempe mendoan itu sama dia dipatenkan juga di Indonesia biar nggak didulin sama orang luar. Sama yang di Jepang itu kan, saya kan kemarin tuh gabung sama komunitas tempe Indonesia. Di Jepang itu ada Pak Rustono itu yang go internasional. Pak Rustono namanya. Pak Rustono itu sudah bertahun-tahun, udah lama jual tempe di sana. Saya baca literasinya beliau, perjuangannya gila dianya itu. Jadi ya, karena memang di sana. Iya, patennya di sana. Gila benar. ya. Jadi sistem franchise sekarang beliaunya. Jadi Gila, ya? orang Jerman, orang Swiss itu franchise ke Pak Rustono sekarang. Tempe Rustono. Itu patennya Pak Rustono di sana. Saya pernah dapat kiriman video dia tuh gerobak ya, kereta salju, dia geret sendiri dalam saljunya itu untuk geret tempenya untuk ke mobilnya. Aduh gila itu. Iya, perjuangannya ya. Tapi satu, taste-nya itu tetap di Indonesia, taste-nya itu nggak bisa lari ke sana. Iya. Ya, jadi, terus saya juga berharap semoga nggak kayak sekarang ya, apa fales kalau saya nyebutnya. Tempenya orang Jawa, tapi kedelainya dari Amerika kan kayak fales ya dengernya. Itu yang masih belum terrealisasi di kita juga berusaha masih belum terrealisasi. Ingin kitanya itu ngangkat tempe lokal dari kedelai lokal. Taste-nya lebih jos, taste-nya itu. Ya makanya itu. Pakai GMO, itu namanya kedelai GMO namanya kan. Kedelai impor, kedelai GMO namanya. Ya enak. Kalau mau jujur enak. Lebih enak mana? Lebih enak lokal ya? Lokal. Lek masalah rasa itu jauh. Enak lokal mas. Oke. Sama kayak telur. Sama kayak telur apa? Arab sama telur kampung. Ayam kampung. Ya, Arab itu kan cuma kecil aja, tapi rasanya ya enggak. Ya sama aja kayak ayam itu. Telur kampung itu kan lain gitu. Ya, benar. Cuma kelemahan kedelai lokal itu hanya tingkat kemekarannya aja mas. Kalau rasa dijamin. Karena mekarnya kurang, sehingga secara ekonomi itu lebih menguntungkan kedelai impor. Benar. Oke. Jadi alasannya selalu ekonomi ya. Jadi umpamanya beli itu lebih seolah-olah lebih apa namanya? Kok lebih banyak yang kata orang awam ya lebih banyak jualannya yang kedelai impor karena kan kalau beli mama 10.000 langsung banyak segini gitu kan. Kalau lokal mungkin kecil gitu kan. Baru lebih sedikit. Hah? Serius? Sedikit benar. Sebenarnya kan gini ya Mas Taufik ya. Ini kan mental usaha. Ini kalau mental pedagang. Iya. Jadi ini diperhitungkan. Salah satu contoh Mas Taufik ya. Kami beli kedelai lokal 50 kilo. Itu jadi tempe 50 biji. 50 ya. 50 biji.
Itu satu bijinya itu satu lembar itu 15.000. Jadi kalau beli kedelai impor itu 50 kilo bisa jadi 55 lembar. Bahkan bisa lebih itu. Oh, aduh. Selisihnya kan 5 lembar. 5 lembar kalau dikali 15.000 kan berapa? Jadi selisih. Selisih jauh, Mas. Ya, untuk yang tapi kalau umpamanya bilang bahwa ini lokal gitu, mungkin butuh edukasi ya. Kalau langsung ngomong gitu aja susah ya. Ada segmentasinya. Butuh edukasi. Iya ya, Mas. Berarti butuh edukasi lebih lanjut. Soalnya ketika nggak ada edukasi, malah dikira jualannya mahal gitu kan. Bukan jualannya mahal, jual mahal memang orangnya. Iya. Nah, Ya, paham. kalau ada segmentasi kan kita bisa enak. Segmentasi kita grade, kalau grade atas ya misal ya, itu kita yang itu tadi edukasinya dulu, edukasi. Karena Benar. untuk perlakuan iya, kalau ibu rumah tangga zaman sekarang ini kan mana tahu itu kedelai impor sama enggak, taunya kan beli tempe murah. Ya, kayak mungkin sekarang, kalau ibu-ibu kita mungkin tahu lah, oh ini kedelai asli enggak kan tahu. Kalau ibu-ibu sekarang masa tahu-taunya kan pokoknya kayak 5.000 ya bisa makan sehari kan gitu aja kan kalau ibu-ibu sekarang. Sebentar Mas Lik, kita ini kan di balai desa, butuh sinyal kuat kita pakai wifi. Ini ada Bu Sekdesnya nih, bisa berkenalan. Oh iya pengen kenalan dong. iya. Kemana? Mana nih, Mas? Ini belum, Mas. Lah, ini Bu Sekdes kami dari kampung. Keren Bu Sekdesnya. Iya. Ini harus. Iya. Bu Sekdes kebetulan ini di podcast Saling Sapa. Nama saya Taufik, saya dari Malang. Sempat tertarik sama teman-teman yang di Parirejo. Kebetulan juga memang Pak Bupati itu kakak kelas saya dan Pak Bupati tahu saya. Ya, tapi Pak Bupati sekarang hari ini di mana, di kebun kurma. Sebenarnya hari ini saya harus ke sana, pengen merapat ke sana, lama nggak ketemu Pak Bupati, tapi hari ini saya juga lagi live sama teman-teman di Parirejo ini. Jadi mungkin kalau Bu Sekdes bisa ngasih masukan mungkin yang sudah dilakukan sama pemerintah desa selain dulu mencari format untuk membuat kampung tempe di Parirejo, mungkin yang sudah dilakukan saat ini untuk melakukan inovasi yang lebih lagi, itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa yang sudah disupportkan gitu? Selama ini kan pandemi ini kan kita sudah melakukan pemberdayaan ya, pelatihan itu sudah dianggarkan dari dana desa. Betul, keren itu Bu. Oke. Kemudian rencana Pak Kades juga akan membuat workshop untuk tempat olahan tempenya. Kemudian di belakang balai desa itu kan ada tanah kosong. Rencananya itu dibangun untuk tempat pengolahan. Kemudian pengolahan bersama gitu ya? Ya, semacam kayak semacam kayak istilahnya apa namanya ya? Central kitchen kalau bahasa kerennya. Jadi pusat dapur pusatnya. Ya benar, keren. Itu tapi khusus untuk olahan tempe, bukan untuk yang tempe, bukan untuk keripik tempenya, yang macam-macam olahan. Oke, keren. Karena kan kami dapat bantuan pasar desa di sebelah Polsek Purwodadi. Oke, keren. Ya. Sampai seserius itu ya, desa udah support ya. Jadi mungkin yang rencananya mau dibangun itu ya Bu ya. Jadi tapi anggaran. Iya nunggu anggarannya. Harus dimaklumi Bu, memang kondisinya kayak gini Bu, nggak di mana setengah tidur orang itu sekarang. Soalnya apa ya? Kalau terlalu ekstrim beraktivitas itu juga ya bahaya, tapi kalau
kelamaan diem itu orang yo tambah lemu nganggur tapi. Dana desanya untuk tahun ini kan, kebetulan dana desa tahun ini kan enggak ada untuk fisik, semua Betul, untuk BL. Ya, semua untuk bertahan ya dari pandemi ini ya, sifatnya untuk bertahan secara ekonomi maupun secara untuk mengatasi pandemi ini untuk kesehatan ya. Kemudian Terus, kan kemudian keinginan dari kami juga untuk semacam ini loh, wisata edukasi ke olahan tempe gitu. Keinginan dari kami. Lo keren itu Bu, soalnya saya ya pengen anak saya itu tahu proses dan saya taruh di sana dalam sehari dia bisa tahu kapan ngerebusnya. Ini kalau sudah direbus tahu diragi, setelah diragi dibawa pulang. Oh, kalau besok jadi tempe, oh berarti aku sukses. Ya pengennya gitu. Mau anak saya tak ajarin buat tempe biar dia tahu budaya negerinya. Karena jujur aja anak sekarang suruh bedain nanam padi sama bedain rumput, insya Allah nggak bisa anak sekarang Bu. Iya. Lah ya itu kan bahaya Bu kalau sudah sebuah negeri itu kalau anak cucunya itu nggak tahu bedain padi sama rumput itu kan bahaya Bu. Terus termasuk nggak bisa tempe, taunya dia kan sudah ada di meja, sudah digoreng kotak. Dia nggak tahu kalau itu setengah mati orang-orang di Parirejo ngaduk itu sampai kulit arinya lepas kan nggak tahu. Dan itu kalau diedukasi, insya Allah saya orang yang paling rajin ngajak ke sana. Anak-anak saya tak ajak ke sana. Soalnya itu biar kita tahu budaya kita di mana dan mereka biar bisa menghargai proses. Itu keren Bu, buat saya itu keren. Iya. Monggo Mas Taufik. Keinginan dari kami itu nanti akan saya sempatkan nanti Mas Irfan ke sana itu nanti kalau perlu saya buatkan video profilnya teman-teman di Parirejo gitu. Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini nggak usah sok kota memang. Jadi yang dijual ya suasana desanya sesungguhnya itu keren. Iya benar, itu lebih menarik daripada yang dibuat canggih gitu sih buat saya. Sebenarnya keinginan dari kami itu dari dulu itu pembinaan khusus gitu. Misalkan kan untuk Parirejo kampung tempe gitu ya. Jadi selain kami yang berupaya sendiri, ada semacam bimbingan ke desa itu. Khusus sampai di desa kami itu bisa mendatangkan wisata. Itu keinginan dari kami. Itu ada desainernya. Iya. Makanya kan kalau kami ada saya ahlinya kampung tematis, ada beberapa bahkan sampai pengolahan limbahnya. Jadi kan nggak bisa terpisah. Mamanya berani ngundang wisatawan datang dan wisatawan itu kan pasti nyampah Bu. Orang namanya orang ngumpul datang itu kan pasti nyampah dan itu bisa diurut sampai nanti memanfaatkan sampahnya dari si pendatang ini, si wisatawan ini diatur dari hulu sampai hilir itu. Ada ahlinya dan kebetulan saya kenal gurunya kampung tematik di Malang ada dan beliau pemegang Piala Kalpataru. Saya nanti bisa nyambungkan kalau Bu Sekdes nanti butuh, saya bisa nyambungkan. Kami juga punya beberapa kelompok bank sampah. Sekarang juga mengarah ke TPS 3R, tapi masih belum jalan TPS-nya. Kalau untuk bank kebetulan sampahnya, saya ahli di 3R karena saya desainer sampah juga. Jadi mulai reduce, reuse, recycle, insya Allah bisa. Kalau untuk urusan sampah saya bisa bantu. Sumbangsinya untuk insya Allah nanti untuk Kabupaten Pasuruan mungkin yang pertama nanti Parirejo yang saya dulukan. Kalau di sama Allah dikasih umur panjang untuk bisa bagaimana ngarah ke bank sampahnya, sudah ngomong reduce, reuse, recycle gitu, insya Allah. Saya juga alumni Purwosari, SMP Negeri Purwosari.
Ya, 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 ya. Saya kira Terus apa cukup. namanya? Bunda. Terima kasih Bunda. Sukses Monggo. selalu. Nggih. J, Assalamualaikum. J. Waalaikumsalam warahmatullahi. J. Persiapan perubahan APBDes. Oh, Siap. Saya doakan lancar. sip. Maaf, Ibu Sekdes lembur katanya. Nah iya, Bu Sekdesnya kan, kalau Bu Sekdes biasanya lebih responsif kalau ibu-ibu itu kalau sama hal baru itu. Insya Allah kalau kampung tematik nanti bisa saya sambungkan dengan Glintung Go Green. Jadi untuk membuat kampung tematis kemudian disambungkan sekalian dengan temanya tadi supaya bisa dijual, supaya bisa menjual. Terus bagaimana nanti kalau sudah sukses datangkan wisatawan datang kan sekaligus dia juga nyampah. Nah, sampai sampahnya ini juga gimana cara ngatasinya itu ada sistemnya. Nanti kapan Mas Irfan nanti saya sambungkan sama Kampung Go Green, nanti saya usahakan biar nanti kontaknya saya ini. Jadi karena membuat kampung tematis itu ya ada gurunya, ada desainernya, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri terus. Dari dulu kan aku ingin nyambungkan sampean sama kampung tempe kan memang supaya iya. minimal. Cuman kalau mau jadi utuh jadi kampung tematis memang apa namanya nggak bisa kerja satu orang, ada timnya. Jadi ada tim. Iya, termasuk bagaimana ngajari. Kan sekarang lucu di desa kan sering kalau hujan banjir. Padahal desa itu mestinya ini. Karena apa? Nggak darah resapan kan nggak ada. Jadi sampean diajari sampai menabung air, cara menabung air itu diajari semua. Kalau di desa kita itu masalah banjir zero accident lah. Tapi belum. Soalnya kan sampean kan sekarang sudah mulai ditanam, udah mulai ada ditanam beton. Jangan salah, belum. Masalahnya yang muncul itu sampahnya. Sampah dulu itu penyebab utama kan sampah banjir itu. Itu sudah mulai. Plastik itu saya sampai saya sendiri aja bingung. Karena apa? Itu banyaknya sampah plastik. Mumpung belum kebacut sudah jadi kebiasaan buruk dan nggak bisa di kalau udah besar itu penyakit, kalau udah besar itu kan sulit nyembuhinya. Mumpung masih di awal-awal lah. Di sini masalah sanitasi jelek ya. Kurang bagus lah kalau masalah sanitasi. Ya itu tadi saya lihat ya, saya sendiri juga termasuk kalau limbah cucian rumah tangga itu masih ada yang ke sungai, sudah gitu emang. Nggak boleh. Mestinya harus ditampung dulu. Benar. Ini yang edukasi belum terserap oleh masyarakat. Karena harus itu edukasi masalah sangat. Ada gurunya soalnya itu butuh ada gurunya. Benar. Nanti saya sambungkan. Sekarang balik ke urusan tempe lagi. Kedepannya apa namanya mungkin kedepannya sebelum kita nggak usah bahas pandemi terus ini ya, maksudnya kedepannya progresnya jenengan ke Pak Ketua atau ini progresnya gimana, soalnya tanpa progres apa namanya? Ini kebetulan apa namanya? Jadi progres ke depan sebelum pandemi ini berakhir katakanlah. Anda punya progres apa Pak Ketua sama sekretaris ini di luar nunggu pandemi kapan berakhir atau apa? Iya yang di luar itulah katakanlah nggak ada itu wis.
Paling mendesak apa? Kalau progres saya sebenarnya satu keinginan saya itu merubah perekonomian warga Barejo dengan meningkatkan kualitas tempe juga olah-olahan dari bahan tempe itu Mas Taufik. Soalnya di sini banyak dari pengrajin tempe itu. Jadi kan di sini kan saya pernah punya harapan seperti ini Mas Taufik ya. Jangan sudah merasa aman kalau membuat tempe 50 kilo. Apa enggak ada tambahan atau keinginan buat lebih banyak lagi gitu loh. Soalnya kehidupan di desa itu belum tentu seperti ini terus gitu loh. Kan kita nggak tahu Mas Taufik ya 1 tahun atau 2 tahun hidup desa kayak hidup di kota gitu loh. Iya benar itu. Itu nggak bisa diantisipasi itu. Karena tol sudah mendekat ke tempat sampean. Kalau tol itu sudah mendekat, itu dengan sendirinya bukan apapun yang di tempat sampean tambah murah, tapi akan tambah mahal. Itu sudah bisa dipastikan. Karena diasumsikan desa jenengan adalah kota gitu loh. Iya, karena diasumsikan itu. Kalau saya sih malah kemarin tuh malah tercetus gini idenya. Sampean buat ini kedelainya, ini kedelai di plastik, bahkan di apa namanya di frozen. Terus kemudian didinginkan, terus tinggal nyampur apa namanya? Raginya, terus ditutup lagi, terus 1 hari atau 2 hari kemudian buat tempe sendiri itu loh. Kan saya kemarin beberapa hari yang lalu sempat pikir kenapa nggak melibatkan orang untuk membuat, kan kalau sebelum dicampur ragi itu kan nggak akan busuk kan, delay itu kan, meskipun mateng kan nggak akan busuk. Benar, itu tapi kalau yang digunakan jangan kedelai impor, kedelai lokal. Jadi memang ini mahal karena memang apa namanya? Karena memang istilahnya itu loh. Kalau mie instan yang direbus 2.500, tapi begitu dikasih air panas jadi mie kan harganya 5.000 sampai 7.000 kan gitu kan. Maksud saya versi popnya ya itu loh, popnya tempe gitu loh ya. Jadi tempe instan ya. Iya tempe pop gitu. Jadi kapan saya buat tempe, jadi selama itu saya belum campur raginya ya tetap cuman rebusan biasa. Begitu dicampur itu raginya ditaruh, nanti dia memanas sendiri. Bisa. Nah itu maksud saya buat ciri khas itu. Jadi kan seneng anak-anak itu membuat proses. Oh tempe itu udah jadi gini gitu. Kapan dia membuat tempe, kapan diragi itu apa kata orangnya atau membuat tempe instan. Bisa sebenarnya kan ya. Kan kami juga menyediakan dari kedelai yang matang cuma belum dikasih ragi kan seperti itu. Sekarang di sini kan ragi berbasis tepung bisa dikemas kecil-kecil. Jadi pembeli tinggal kasih ragi Waduh keren. Cuma prosesnya mungkin agak lama. Soalnya kan biasanya itu proses antara peragian sama jadi tempe itu bisa 1 hari atau 2 hari baru bisa matang, bisa dikonsumsi. Betul. Ini ya harapan pengurus paguyuban Kampung Tempe itu jangan pernah merasa puas di zona nyaman. Oh iya, keren itu bener. Di depan gitu, saya dengan masa depan sangat mengharapkan anggota-anggota kami jangan pernah merasa puas di zona nyaman. Harus keluar gitu loh. Kenapa? Ya kalau kita sudah merasa puas di zona nyaman ya sudah berhenti di situ. Sedangkan tol sudah di depan mata gerbang tol. Roda ekonomi makin cepat berputar. Makin cepat. Takutnya orang sana nggak ngimbangi. Iya. Gitu. Makanya pernah waktu itu Mas Taufik, waktu kami ada kumpulan rutinan antar paguyuban pernah saya sampaikan. Kan kebanyakan di sini sudah produksi 50 kilo sudah nyaman gitu loh. Yang penting ada tabungan bisa mencukupi keluarga. Cuma apa nggak punya keinginan nambah gitu loh. Nambah 10 kilo atau nambah 50 kilo kan seperti itu. Soalnya saya pernah sampaikan di sini. Jangan merasa aman di waktu kita membuat 50 kilo. Gitu. Soalnya kita kan nggak tahu hidup di desa
belum tentu seperti ini terus. Kalau nggak 1 tahun atau 2 tahun hidup desa kayak hidup di kota. Apa yang mampu hidup di kota dengan penghasilan seperti itu kan gitu. Dan lama-lama akhirnya karena merasa nanti ketika semuanya tiba-tiba mahal dan perputaran pendapatan di sana tidak imbang, akhirnya tempe itu akan ditinggalkan. Dan ketika itu terjadi itu bahaya. Ketika itu terjadi itu bahaya sekali karena dianggap pekerjaan ini sudah bukan pekerjaan yang menarik untuk ditekuni dan itu bahaya. Iya. Benar-benar. Ya, makanya ini tugas dari paguyuban atau komunitas untuk bagaimana tempe itu tetap mengalami inovasi dan kemudian tetap bernilai tinggi sehingga tidak ada lagi orang yang mau selingkuh ke pekerjaan lain. Iya. Apa sampean nggak sedih kalau anak sampean perempuan atau anak sampean laki nanti bela-belain kerja di negeri orang hanya untuk sesuap nasi gitu loh. Benar. Dan di Kabupaten Malang sudah mayoritas seperti itu. Mereka lebih memilih untuk kerja di eksportir babu sama apa istilahnya sama batur kan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dan ya, makanya, tapi kan bukan berarti tidak akan terjadi. Ya, itu. Karena dulu itu di daerah yang sekarang jadi eksportir TKW atau TKI itu sebenarnya dulu adalah lahan pertanian yang subur, makmur. Tapi karena tidak ada pengembangan dan mereka merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari bertani, akhirnya mereka memilih untuk bekerja di negeri orang dan dengan berbagai macam alasan, dan itu buat saya jadi sedih. Kita itu tanahnya kayak surga tapi kok kita harus cari sesuap nasi di negeri orang. Ya akan sedih. Yang saya takut sekarang saya lihat itu tetangga kita gitu. Suatu saat kan juga akan nimpa anak cucu kita nanti gitu. Yang saya takutkan kan itu. Ya mungkin saya minta di akhir pertemuan ini mungkin Pak Ketua bisa ngasih sebuah ide, karena buat kampung-kampung lain yang mungkin belum kepikiran buat kampung tematis tertentu, mungkin apa yang bisa dikasihkan semacam inspirasi atau informasi buat teman-teman yang mau buat sebuah kampung tematis gitu. Menurut pengalaman Pak Ketua. Juga dari desa-desa yang lain pasti punya unggulan, entah itu punya dari potensi makanan, ya punya potensi, entah dari makanan atau dari sumber daya alam yang di desa itu tersendiri. Monggo kita saling support biar Indonesia lah, atas nama Indonesia ini melingkupi Indonesia. Betul. Jadi kami terbuka kalau ada dari desa lain mau melihat proses dari tempe, kami welcome kok. Kalau itu bisa ditutupi, gitu kan? Nah, itu tidak. Ya. Kalau itu jadi untuk teman-teman siapapun yang bisa melihat siaran ini atau bisa melihat podcast ini, siapapun yang ingin punya potensi, ingin buat kampung tempe juga dimanapun, teman-teman dari Kampung Tempe Parirejo siap mensupport dan siap membantu dan siap berbagi ilmu. Iya, dan itu keren banget dan semoga dilancarkan dan dimudahkan sama Allah. Amin. Mungkin hari ini cukup sekian dulu, mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Iya. Terima kasih, salam untuk Bu Sekdes yang lagi lembur. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.